Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Bang Heri, selamat datang dan berjumpa kembali di podcast Sambung Kebaikan. Tempat banyak kita mengobrol santai untuk menyambung banyak potensi dan menciptakan kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi. Bersama saya, Heri Koswara, satu kebaikan untuk 1000 kebaikan. Dan Alhamdulillah, sahabat Bang Heri sudah hadir di studio tempat kita ngobrol hari ini. Seorang anak muda yang luar biasa, seorang pembisnis, tapi juga seorang pelaut yang di usia mudanya sudah berkeliling dunia. Bahkan, teman ngobrol kita kali ini sudah mendirikan satu perusahaan makanan dengan nama yang unik, Warkop Tanjakan. Siapa dia? Bang Fatur Rahman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Heri. Masya Allah, sehat ya? Sehat alhamdulillah Bang Heri. Bang Fatur, apa nih di masa pandemi sekarang bisnis yang Abang jalanin nih? Food and beverage, kayak coffee shop gitu Bang Heri. Kopi shop ya? Itu gimana? Menjalankan bisnis sambil apa? Melaut juga? Gimana? Bisnis itu jalan dari pas saya kuliah. Oh, pas kuliah? Pas saya kuliah, pas praktek simulator kapal lanjungan. Itu udah mulai running sebenarnya. Itu membagi waktunya bagaimana tuh untuk bisnis dan kadang-kadang melaut itu gimana? Karena kan saya udah ada jadwal schedule kuliah ya. Oke. Setelah saya praktek tuh banyak banget waktu yang renggang. Saya nggak mau waktu itu nggak produktif. Oke. Terus saya cari tahu karena saya hobi ngopi. Oke. Ya saya buka usaha kopi. Nah itu mematur ya, ini kan di samping membuka usaha kopi tadi, juga sebagai pelaut ya, melaut ya? Iya. Ini saya mau tanya nih, negara mana yang paling berkesan nih buat Bang Fatur nih, selama berkeliling nih? Negara yang paling berkesan itu Belgia. Belgia ya? Belgia. Ini boleh disampaikan ke sahabat Bang Heri ini, kira-kira apa nih, kenapa berkesan Belgia nih? Karena di Belgia itu semua, kan saya suka banget coklat. Coklat? Gitu ya? Belgia, coklat yang paling terkenal itu dari Belgia. Oke. Terus di situ saya baru pertama kali nyobain coklat dicampur espresso, jadi mochaccino, itu benar-benar enak banget. Gitu ya? Di Belgia. Dan ini yang sekarang ada di warung kopi Bang Fatur? Iya. Ya menu ini nih, berarti kapan-kapan kita bisa ke sana ya? Boleh banget. Mampir dong. Baik. Terus Bang Fatur ini biar banyak pelajaran yang bisa diambil oleh sahabat Bang Heri nih ya, khususnya terkait dengan awal Bang Fatur membuat bisnis ini seperti apa nih? Suka dukanya, tantangan-tantangan seperti apa? Bisa disampaikan? Waduh, panjang Bang Heri. Ya nggak apa-apa, biar panjang, biar teman Bang Heri bisa mendengar juga nih. Singkat-singkat saja. Awalnya itu saya tuh suka kopi di 2014 di Kampung Kediri. 2014. Kampung Inggris. Oke. Di Kampung Inggris. Itu ada guru saya yang ngenalin saya kopi. Oke. Terus di situ saya dulu nggak suka kopi jadi suka kopi. Karena budayanya ngobrol, banyaknya rasa. Terus di situ saya punya angan-angan di alun-alun Pare. Ya Allah, saya pengen banget punya kedai tanpa modal. Terwujud 3 November 2017. Nggak, waktu di Kampung Pare ini tahun berapa itu? 2014. 2014. Akhir 2014 ya, oke. Nah, terus terwujudnya? 3 November 2017. Berarti 3 tahun dari keinginan, kemudian berwujud itu? Iya, tanpa modal. Tanpa modal. Nah, ini menarik nih, sahabat Bang Heru. Ini gimana nih kita gali terus nih? Pulang dari Kediri, saya cari teman ngopi, ketemu sama teman saya namanya Mas Deta. Mas Deta? Mas Deta ini pengusaha juga. Oke. Terus saya belajar banyak dari dia. Bukan belajar banyak bagaimana cara menyeduh kopi, Iya. tapi bagaimana cara dia memulai bisnis. Oke. Di situ saya belajar, terus saya 3 bulan ngabdi, saya bilang sama dia, nggak perlu bayar saya. Maksud di tempat Pak Deta tadi? Iya, nggak perlu bayar saya. Suruh saya, apapun itu, yang penting ilmunya turun ke saya. Itu di mana tuh tempatnya tuh? Di Depok, Tangerang, Jogja, Bandung. Depok, Tangerang, Jogja. Oh, jadi memang sudah punya banyak cabang ya? Oke. Jadi saya nemenin dia ke sana-sini. Namanya apa tuh, kalau boleh tahu tuh? Obrol Kopi. Obrol Kopi ya? Oke. Nah, terus setelah kemudian istilahnya magang di tempat Pak Deta tadi ya, berapa lama dan kemudian Bang Fatur mendirikan bisnis mandirinya kapan tuh? 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu kan saya nggak... Setelah 3 bulan? 3 bulan kan saya nggak digaji, Bang Eri. Oke. Terus saya dihadiahin gerobak sama dia. Dihadiahin gerobak? Gerobak. Jadi Warkop Tanjakan itu berawal dari gerobak dan semua alat yang sederhana gitu. Oke. Nah, mulanya gimana tuh? Gerobak, kemudian modalnya berapa tuh? Modalnya, saya ingat banget, saya minjem duit sama teman saya 300.000. 300.000 ya? Sambil Gojek. Iya.
Jadi tantangan pertama yang sangat sulit apa dirasakan? Tantangan waktu. Iya, apa? Masih waktu. Masih waktu ya? Waktu. Oke. Sama orang tua saya nggak ngizinin dulu awalnya. Orang tua tidak mengizinkan. Nah, fokus aja kuliah. Oke. Oh, waktu itu belum selesai kuliah ya? Belum, kan masih praktek simulator. Belum praktek belayar ke luar negeri. Oke. Dan sini udah mulai Udah. membuka tadi ya, mulai gerobak kecil tadi ya. Oke. Terus Bang Batur ini sampai hari ini bisa dijelaskan setelah Bang Batur dapat gerobak, berarti kan sudah hampir sekian tahun kemari ya? Iya. Nah, perkembangannya gimana hari ini? Terkait dengan berapa banyak karyawan yang sudah direkrut, kemudian omsetnya dalam sehari, sebulan seperti apa, bisa dijelaskan? 3 November 2017, jam 9 pagi tepatnya. Masya Allah. Omset saya 2 minggu pertama Rp1.500. Rp1.500? Iya. Masih dapat 1.500 itu? Iya, udah gitu sama dimarah-marahin. Kira-kira tetangga kedengeran berisik musik. Kan Oh. coffee shop, tempat nongkrong. Oke. Nah, terus sekarang udah mencapai omset satu hari maksimal 15 juta, minimum 7 juta. Satu hari minimal 7, maksimal 15? 15. Yang di Warkop Tanjangan tadi? Iya. Masya Allah. Jumlah berapa karyawan yang sudah direkrut nih? Sekarang ada 17. Dulu sebelum pandemi ada 41 orang. Oke. Sekarang 17. 17 orang ya? 17 orang. Nah ini Bang Batur ya, untuk sahabat Bang Heri ini, kalau seandainya misalnya nanti ada yang ingin melamar atau bertanya, semacam konsultasi gitu ya, Oke. itu gimana? Apakah memungkinkan ini? Memungkinkan, Bang Heri. Sangat memungkinkan ya? Karena dulu saya buka komunitas dan bebas tanya jawab tentang apapun itu. Buat mencari tahu pengetahuan. Sekarang update buat buka usaha tuh kayak gimana sih? Oke. Terus apa sih lagi eranya, masanya tuh sekarang kayak gimana? Pasar maunya yang kayak gimana? Oke. Dulu komunitas itu berdiskusi tentang hal tersebut. Oke. Nah, saat pandemi ini kan sudah hampir 1,5 tahun ya. Iya. Itu ada nggak pengaruh dengan pelanggan, konsumen yang datang gitu? Ada. Ada ya? Ada. Menurun atau tetap sama? Sempat menurun dan Sempat turun aku coba kreatif lagi biar jadi stabil lagi. Oke. Karena sebenarnya menurut aku tuh yang rugi tuh bukan dari customer nggak datang, tapi dari mindset yang kita nggak bisa ngimprove gimana cara customer itu tetap beli. Kan kalau kita bisa kreatif, Tolong diulang lagi itu. Kayak kata kuncinya itu. ya sebenarnya Oke. yang rugi itu bukan nggak ada customer yang datang, Oke. tapi yang rugi itu adalah mindset. Karena kita mematikan pola pikir kita buat ngimprove gimana caranya customer tetap beli. Oke. Ya itu kreatif. Kreatif berarti ya. Arti di Warkop Tanjakan tadi, apa sisi kreativitasnya tuh yang berbeda sebelum dengan pandemi ini? Kita aktif di Instagram juga. Instagram juga ya? Oh, baik. Jadi apapun keadaannya nggak menarik si audiens di Instagram buat nggak terhibur dengan keadaan pandemi itu loh. Oke. Di Nah, samping dengan kreatif itu kita bisa menghibur terus customer jadi punya daya tarik buat datang buat pesan datang gitu ya. lagi. Iya. Kalau untuk menunya juga pasti akan berubah ya, ada terus pembaruan juga. Ada pembaruan kok. Oke. Terus ini Bang Fatur ya, tadi berapa jumlah karyawannya hari ini? 17. 17 ya. Kalau boleh tahu buat karyawan, apakah sudah per bulannya paling nggak ya, sudah mencapai UMK atau bukan sih? UMR? UMR nyampe. Sudah sampai ya? Alhamdulillah. Baik, sahabat Bang Heri, saya kira ini ada satu potensi kesempatan yang luar biasa ya, bagaimana kita membangun bisnis di bidang kuliner. Dan Bang Fatur tadi sudah menjelaskan dari modal yang sangat minim, bahkan tidak punya modal Bang Fatur ya. Hari ini beliau sudah mendapatkan omset sehari minimal 7 juta dan maksimal 15 juta. Nah, untuk sahabat Bang Heri yang ingin melamar pekerjaan ataupun ingin berkonsultasi terkait dengan mengawali usaha bisnis kuliner ini, Bang Fatur ya, boleh ya? Boleh banget. Silahkan, nanti kita akan fasilitasi dengan tim Bang Heri, dan yang mau bekerja dengan Bang Fatur, barangkali juga banyak ya dibutuhkan beberapa karyawannya. Silahkan kirimkan CV Anda, lamaran pekerjaan Anda ke email kerja@herikoswara.com. Sekali lagi, kirim email ke kerja@herikoswara.com. Motor, ini melihat kondisi hari ini, walaupun orang tua awalnya nggak setuju ya, pasti bangga dong melihat anaknya sudah bisa mempekerjakan beberapa karyawan, bahkan sudah mendapatkan aset yang luar biasa. Nah,
Di keluarga sendiri sesungguhnya Bang Fatur ini anak keberapa sih? Anak kedua, Bang. Anak kedua dari berapa? Dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Jadi kedua ya. Pertama Muhammad Farizal Akbari, pelaut juga. Pelaut juga. Yang kedua? Yang kedua saya. Ya, yang ketiga? Yang ketiga Muhammad Miftaudah. Muhammad Miftaudah. Miftaudah ya, luar biasa nama-namanya ini ya. Nah ini bagaimana sekarang ini setelah melihat posisi bisnis yang Bang Fatur laksanakan, orang tua sempat jalan-jalan ke tempat nongkrong kopi itu atau seperti apa? Jadi itu sebenarnya dulu tuh orang tua saya tuh nggak setuju. Iya. Karena ya udah fokus aja kuliah. Kuliah kayak. Cuman kan saya ke Bang Heri. Oke. Karena memang saya udah nemuin passion dalam diri saya tuh saya harus bisnis gitu. Oke. Passion saya tuh ada salah satu itu bisnis sebenarnya. Oke. Malah saya punya cita-cita nggak mau belayar, tapi saya mau buka perusahaan pelayarannya. Oke. Cuman itu jangkauan jauh. Oke. Sehingga ceritanya, saya tetap istiqomah, jalan yang konsisten, karena tujuan saya buka usaha itu bukan mengatasnamakan saya sendiri, tapi mengatasnamakan keluarga dan warga sekitar. Oke. Dan kesini-sini orang tua saya udah setuju dan udah support semua satu rumah. Ternyata alasan orang tua saya nggak setuju tuh karena dulu dia udah berkali-kali, orang tua saya tuh berkali-kali mencoba buat buka usaha atau bisnis. Oke. Karena kan orang tua saya bapak kan seorang pelaut juga. Jadi dia ada barang dari luar negeri dibawa ke Indonesia dijualin lagi, tapi memang rezekinya bukan di bisnis tapi berlayar gitu. Dan nyatanya hari ini Bang Fatur sukses di bisnis dan juga kuliah selesai kan? Kuliah selesai. Oh, alhamdulillah. Baru banget wisuda. Baru sudah ya? Baru banget Oh, wisuda. berarti bersyukurlah orang tua ya? Alhamdulillah. Ternyata bisnis yang dilakukan ini tidak mengganggu Kuliah, pendidikan. Alhamdulillah. Fatur, ini saya ingin tanya ini ya, kalau Fatur kan sudah sukses ya dalam usaha bisnisnya, ini ada rencana ke depan untuk membangun keluarga seperti apa nih? Yang yang harmonis, Yang harmonis pasti, ya? yang baik, Iya. yang pokoknya yang baik lah Bang Heri. Yang baik ya? Artinya sekarang masih single kan ya? Masih single. Masih single ya? Dan orang tua belum menanyakan, ini kamu kan udah pinter nyari duit sendiri, kapan kawin, udah belum begitu kira-kira orang tua? Udah. Oh sudah ya? Udah. Yang kakak udah kawin yang pertama? Belum. Oh belum Makanya juga? nungguin abang dulu. Oh gitu. Jadi orang tua pasti ingin menimang cucu nih ya? Oh pengen banget. Baik. Pengen banget. Ini kendalanya apa? Kalau boleh tahu Bang Heri ya, ini kriteria pasangan yang Bang Fatur inginkan seperti apa sih? Kita sebagai laki-laki gitu kan? Ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa silakan. Ya barangkali Bang Heri ini bisa membantu. Aduh, thank you banget. Gimana kira-kira? Saya sih pengennya yang bisa ngajarin saya ngaji, Bang Heri. Bisa mengajari Bang Fatur ngaji? Iya. Emang dulu waktu kecil belum sempat ngaji? Sempat. Saya kan dulu SMP mondok. Oh mondok? Cuman keluar. Oke. SMA saya keluar. Cuma belum begitu ya? Iya, belum mendalami lagi. Oke. Karena ya jujur aja saya sibuk dengan dunia gitu. Oke. Maksud saya dengan adanya istri itu bisa menyempurnakan ibadah saya nanti. Ingat Bang Heri, ingat yang bisa mengajari ngaji. Berarti calon yang melamar harus bisa ngaji dulu ya. Luar biasa ini. Terus Bang Fatur, target ada nggak? Ini kan tahun 2021 ya. Sekarang usia berapa? 25. 25. Ini kalau ikutin Nabi ya, seperti Bang Heri juga 25 nikah tuh. Berarti bulan apa? Bulan. Enggak, lahir bulan apa? Lahir saya 28 Juli 1990. Berarti sebentar lagi sudah 25 ya? Iya, benar. Ada target di tahun ini atau gimana Bang? Untuk ini ya? Target saya maksimal ya, itu di umur 30 Bang Heri. Maksimal 30. Karena kan abang saya belum nikah. Oke. Abang saya turun belayar ini nikah, baru saya nikah. Oke. Tapi kalau boleh Bang Heri kasih masukan ya, kalau kita nikah itu sebenarnya nggak tergantung abang ya. Iya. Iya, siapa yang duluan udah siap gitu ya. Iya, Apalagi setuju. tadi secara finansial Bang Fatur udah luar biasa itu ya. Saran Bang Heri sih kalau bisa jangan terlalu lama gitu ya. Iya, ini juga nggak mau lama Bang Heri. Gitu. Takut mati dalam kubur. Alhamdulillah sahabat Bang Heri, kita sudah menggali sosok luar biasa tamu kita pada pagi hari ini, Bang Fatur. Ya, bisnisnya yang sudah luar biasa eksis di tengah pandemi hari ini. Tapi ya, tadi yang menarik, ternyata beliau masih single. Nah, khusus untuk sahabat Bang Heri, akhwat yang masih single ya, jangan ragu-ragu, syaratnya mudah. Yang penting bisa mengajarkan Bang Fatur mengaji. Kirim profil CV akhwat sekalian ke email ta'aruf@herikoswara.com. Sekali lagi ya, tolong catat ke email ta'aruf@herikoswara.com. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi
bagian dari cara kita mencari kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk bisa mempercepat saudara-saudara kita yang lain mendapatkan jodoh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sahabat Bang Heri, ngobrol kita dengan Bang Fatur. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dan bagaimana beliau berjuang membangun bisnisnya dari awal, sehingga ini bisa dijadikan sebagai pelajaran buat seluruh sahabat Bang Heri yang menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and komentar ya terhadap channel dan inspirasi Bang Heri. Dan tetaplah berbuat banyak kebaikan, sambungkan kebaikan lebih banyak kepada orang lain. Bersama saya Heru Koswara, satu kebaikan untuk 1000 kebaikan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.